Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Biasa ke-6, 19 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka, tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degey SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini, mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern ini, kebanyakan orang saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendengar, karena mereka sejak kecil jarang sekali didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Betapa sulitnya orang tua di zaman ini juga tidak bersedia mendengar suara anak-anak mereka.
Mereka tidak punya cukup waktu dan kesabaran untuk mendengar. Maka jangan heran jika anak-anak ini pun kelak bertumbuh menjadi orang yang dewasa dan mereka tidak punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ilustrasi singkat mengenai mendengarkan ini punya akibatnya kita jadi tidak punya kepekaan dan pembiasaan diri untuk mendengarkan satu sama lain. Dan bila kita sudah tidak peka lagi untuk bisa mendengarkan suara sesamanya yang kelihatan, apalagi mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan penampakan kemuliaan Yesus. Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ia berubah rupa di depan mereka. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan dan Elia serta Musa nampak kepada mereka sedang berbicara dengan Yesus. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu dalam. Pengalaman itu memberi rasa damai dan tentram untuk tinggal di tempat itu. Dan dalam damai dan tentram itu, Allah hadir secara tak terselami dalam naungan awan seraya bersabda agar para murid mendengarkan putranya. Hari ini Tuhan Allah meminta kita mendengarkan anak yang dikasihinya. Bagaimana caranya? Tentu dengan membaca firman Allah setiap hari. Dengan bertekun membaca firman Allah, entah mengerti atau tidak, maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pengertian kita akan Allah dan kita mampu mendengar suara Tuhan pada kita. Jika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mampu mendengarkan orang lain memakai hati. Di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh 3 muridnya dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita yang umumnya hiruk-pikuk, penuh kesibukan dan kegaduhan, sering menjadi penghambat kita untuk mampu mendengarkan suara Allah. Injil hari ini mengingatkan kepada kita agar perlunya keheningan untuk mampu mendengar suara Tuhan. Lebih jauh, Injil mengajak kita untuk mendengarkan sabda Yesus, Putra tercinta Allah. Suara Tuhan sering terlewatkan karena kita sibuk mendengarkan suara musik, nonton televisi, membalas WA grup maupun pribadi, menonton drama di YouTube, beban kehidupan, suara teriakan, deru mesin kendaraan bermotor, alunan musik yang setiap saat kita dengarkan, sering menjadi penghalang kita
untuk mendengarkan suara Allah. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berani meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan. Barang 2 atau 3 hari untuk mendaki gunung yang tinggi. Menciptakan hening sejenak, sekitar 10-15 menit di kamar sendiri, meditasi, rekoleksi atau retret merupakan sarana-sarana yang disediakan membantu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Semoga Tuhan selalu membuka hati kita untuk lebih terbuka mendengarkan firman-Nya. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita dalam setiap tugas pelayanan kita hari ini. Amin.